Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tomat. Yang jawab salam semoga mendapat rahmat. Amin ya rabbal. Amin. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam semoga menjadikan Allah Ta'ala menjadikan kalian dan kita semua calon-calon surga. Amin ya rabbal. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashkuruhu ala qawakirihi wa qad ta'adzana liman syakruhu ayyazidah. Wa ala man kafara ni'amahu wa ankara ayyadiyahu bil azab syadidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ij'al hada jam'a maghfura. Amin. Amin. Allahumma ya Allah ij'al hada jam'a mashkura. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatihil murad. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'lam falaisal mar'u yuladu aliman. Wa qala aidan ta'lamu fisigor kanafsi alal hadar at-ta'lamu fil kibar kanafsi alal ma'i. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama fi kitabih ta'alim muta'alim, ta'allam falaysa yuladu aliman wa laysa ahul ilmin kaman huwa jahilun. Tarik sis. Mangga dan melon. Wa qala diproduksi PT Sido muncul. Rajin-rajinlah minum jamu agar badan sehat dan kuat. Maka rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, beserta para tabi'in dan tabi'atnya yang senantiasa mengikuti ajarannya selaku kita semua. Semoga kita semua diakui umatnya Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan syafaat dan
syafaat yang paling besar, syafaatul uzma namanya. Amin ya rabbal Amin. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, yaitu penonton yang budiman dari channel Linuhung TV Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati adalah Bapak Kiai Haji, para alimil ulama wal juama yang hadir, yang menonton bersama saya dan anak-anak di sini. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati Purwakarta, Bapak Haji Syaiful Bahri Binjen. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Bupati Bang Ijo, Bapak Haji Hafidin. Yang saya hormati Kadisdik Purwakarta, yaitu Bapak Kadisdik Hormat Bapak Dr. Haji Purwanto MPD, beserta Ibu Kadisdik Purwakarta Ibu Hajah Sadiah MPD, beserta kelompok kerja Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta dan kelompok kerja Kepala Sekolah K3S Korwil 3 Kecamatan Campaka, Bapak Haji Cece Sumarna SAG. Yang saya hormati seluruh jajaran guru PAI beserta pengawas PAI dan KKWA PGRI Kabupaten Purwakarta, yaitu Ibu Pengawas PAI Ibu Hajah Tuti Herawati SKG, beserta para alim ulama, para kiai, ustaz, Bapak Haji Mizan, Ibu Hajah, semuanya dari guru AKPK Kabupaten Purwakarta, beserta para hadirin wal hadirat yang menonton, hadir menyimak, yaitu di Linuhung TV. Alhamdulillah, berkah kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kalian semua kita berkumpul berwajah di tempat ini, yang mana kita yang disebut dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatun. Mencari ilmu itu kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimat. Alhamdulillah, kajian hari ini adalah yaitu kitab Al-Yaqul Banin, yang mana judul ini wajibul waladi nahwa rabbih ta'ala. Ayyuhal walid, ayyuhal waladul adib, wahai seorang anak yang beradab. Manusia itu mempunyai adab. Semua mempunyai adab, sopan dan santun. Kalau yang tidak mempunyai adab namanya dubab. Kalau dubab itu yang artinya kalau bahasa kita itu lalat, kalau bahasa Sunda laler. Man laisa adab fahuwa dubab. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, sopan santun, tata krama, apalagi pada guru-guru kita, para guru ngaji, guru sekolah dan guru pondok, kepada orang tua kita, kepada orang yang sudah besar atau orang tua, makanya kita harus punya adab dan sopan santun. Makanya hadis Rasulullah, man laisa adab fahuwa dubab. Barang siapa yang tidak mempunyai adab sopan santun, maka dia adalah lalat. Apalagi kalau lalatnya kalau sudah hinggap di makanan kita, ya gak enak kan? Kalau kita lagi buka puasa nih ada lalat, gak enak nih yang gitu kan? Apalagi lalatnya paling gak sopan itu lalat berak di badan kita. Lalat itu berak di badan kita, makanya kita ada tai lalat. Siapa yang punya tai lalat? Pasti setiap manusia ada tai lalat. Maksudnya bukan lalat yang berak di badan kita jadi lalat atau karang. Itu dimana disebut namanya tai lalat. Itu gak sopan, lalat berak di badan kita. Lakon banallahu ta'ala sungguh Allah telah memberikan, maha luhur Allah, maha tinggi Allah, memberikan apa? Alaika terhadapmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apa sih? Bini'ami
nikmat yang banyak. Di dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, makanya kita di dunia nikmat apa saja nanti akan jadi pertanyaan di yaumil kiamah. Kita makan nikmat nanti akan dipertanyakan oleh Allah di yaumil kiamah. Makan itu buat apa? Kita lihatkan dengan supaya kita makan dan minum supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kipas di sini biar terawihnya, biar ibadahnya, berjamaahnya tidak gerak. Makanya nikmatnya dingin, kipas nanti akan dipertanyakan buat apa kamu memakai kipas? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya baju, punya mobil, semua harta yang kita pakai berniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Aujadaka, Allah telah mewujudkanmu badal adami setelah engkau tidak ada. Wa ja'ala laka, dan Allah telah menciptakan laka untukmu apa? Yaitu aklan, akal. Allah telah menciptakan akal untuk kita semua sebagai makhluk Allah yang mulia, diberi akal. Kita diberi akal, pikiran dan juga syahwat. Ada yang tidak diberi akal tapi tidak diberi syahwat. Seperti apa? Malaikat diberi apa? Diberi akal. Syahwatnya tidak ada. Kita mengkumpul sempurna, manusia itu sempurna. Akalnya ada, syahwatnya juga ada. Itu Allah telah memberikan akal kepada kita semua. Akal dan pikiran kita untuk apa? Untuk belajar tentang ilmu agama dan mengejar atau kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadaka, dan Allah telah memberimu petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk yaitu Al-Quran. Tadi kan sudah dinyanyikan, mari kita ucapkan setiap bertemu teman bukti muslim sejati yang beriman. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Gitu. Nah, huwa ila dinil islami, yaitu petunjuk kepada agama Islam. Agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Allazi huwa a'zamu nikmati, yaitu nikmat yang paling agung. Wa an'ama 'alaika, dan Allah telah memberikan nikmat alaika kepadamu, kepada kita. Allah telah memberikan nikmat besar kepada kita. Makanya di dalam kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang dirubah wajibnya Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yaitu yang telah memberikan nikmat yang banyak. Memberikan nikmat yang banyak. Ar-Rahman itu Maha Asih, Ar-Rahim Maha atau penyayang. Nikmat yang banyak di dunia dan nikmat yang sedikit nanti di akhirat. Nah, memberikan nikmat. Wa an'ama bil Allah memberikan nikmat alaika kepadamu, kepada kita semua. Bisami, dengan pendengaran. Allah telah memberikan nikmat
telinga. Nikmat kita bisa mendengar yang normal, mendengar apa? Mendengar bacaan sholawat, mendengar bacaan Al-Quran. Itu nikmatnya nanti dapat pahala. Kalau kita udah dapat pahala mendengarkan orang-orang yang ngaji atau Al-Quran, membaca sholawat atau kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tasmid, tahmid, qauqalah dan zikir, semuanya yang didengarkan oleh kita akan menjadikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita menjadikan dosa seperti apa? Ya tergantung kita. Kalau mau mendengarkan musik, ya itu. Kalau pahala itu dapat sholawat, Al-Quran, kalimat-kalimat saja yang menjadikan pahala. Atau mendengarkan kata-kata yang baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil qudus salatan tubayyinuna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadaila yaubil akhirah. Nikmat Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua tentang apa? Yaitu telinga pendengaran. Yang terusnya wal basari, dan Allah memberikan penglihatan. Allah telah memberikan kepada kita penglihatan yaitu dengan alat, yaitu mata. Kalau Ustaz sudah begini nih, udah nikmatnya dikurangi, yang namanya min, jarak jauh nggak kelihatan, atau yang disebut dengan silinder. Kalian masih kecil, masih diberi kesehatan. Nikmatnya ini, mata ini bisa melihat. Nikmat laki-laki melihat gadis yang cantik, ucapkan alhamdulillah. Perempuan lihat cowok yang ganteng, ucapan alhamdulillah. Asal jangan, wah itu ganteng tuh anak itu, minta nomor HP-nya dong. Ya, jangan. Wah cewek itu cantik tuh, minta nomor HP-nya dong. Yang kita lihat ini dengan keindahan, bacakan subhanallah. Melihat yang indah, subhanallah. Melihat yang cantik, subhanallah. Mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Kalau dapat musibah, innalillahi. Nah di sini Allah telah memberikan kenikmatan penglihatan kita semua dengan normalnya. Penglihatan kita bisa melihat apa yang ada di sekeliling ini, ada yang di halaman rumah kita, di sekolah dan di mana-mana. Nah, wal lisani, dan nikmat Allah berikan lisan, yaitu lidah, lisan. Tapi lidah ini awas kalau kita pakai ibadah. Allah telah memberikan lisan kepada kita, yaitu lidah untuk berkata kita. Yang mendapatkan pahala lidah kita, ucapan kita, yaitu ucapan yang bersih. Seperti apa? Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ayat suci Al-Qur'an, kalimat yang baik, zikir, tasbih, sholawat dan seterusnya akan mendapatkan pahala. Dan ucapan kotor akan mendapatkan, yaitu teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan dosa. Apalagi kata-kata yang kotor, kata-kata binatang. Seperti apa? Kalbun. Seperti kalbun, gong-gong yang diucapkan oleh manusia, itu tidak boleh. Karena kalau orang mengucapkan itu, maka orang itu akan murtad. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Makanya kalau sudah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata binatang seperti anjing, babok, itu tidak boleh. Maka kita harus membacakan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lidahnya. Biar apa dijaga? Biar tidak
keluar kata-kata bahasa yang kotor, menyinggung orang lain itu tidak boleh. Itu nikmat besar. Wajah dan nikmat kedua tangan, punya tangan. Kita bisa ngambil sesuatu, kita beribadah Allahu Akbar, pakai tangannya begini nikmat, makan, pakai ini nikmat. Kalau sudah pakai sendok, udah kurang nikmatnya, tapi pakai ini nikmat. Makan pakai tangan, tapi sebelum makan harus cuci tangan dulu. Itu nikmat dua tangan. Yang seterusnya ini dan kedua kaki nikmat Allah berikan, yaitu anggota badan dua kaki kita bisa berjalan, berolahraga, bisa lari-lari sama teman-teman di lapangan, baik di sawah, baik kita bermain-main, lompat-lompat, lari-lari, itu nikmat yang Allah berikan, yaitu dua kaki. Bagaimana kalau nggak punya kaki? Coba, ada kan yang punya kaki, kakinya disambung, itu sudah kurang nikmatnya. Apalagi ada yang pakai kursi roda, gitu kan. Kita alhamdulillah memberikan kenikmatan semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Wa khalaqa dan Allah telah menciptakanmu. Basarun sebagai manusia, basarun manusia, an-nasun manusia, insanun manusia. Sawian yang sempurna. Sawian yang sempurna. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan yaitu manusia, yaitu makhluk yang sempurna. Nabi Adam alaihissalam diciptakan yang pertama kali. Nabi Adam diciptakannya di surga. Surga. Dari tanah liat Allah ciptakan. Itu ganteng. Beliau kakek kita, bapak kita, semuanya di surga sendirian. Lalu Allah ciptakan lagi, yaitu Bapu Hawa, Siti Hawa, ibunda kita, nenek moyang kita, yaitu Siti Hawa, cantik dan ganteng. Karena beliau semuanya memakan yang makanan buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya buah buldi. Beliau memakannya lalu dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dikeluarkan ada di alam dunia, yaitu di kota Buz, India, dan Siti Hawa di Madinah. Berpisah beliau itu, berpisah sendirian Nabi Adam. Di sana Nabi Adam menangis sendirian di luhur bukit, di atas gunung, di kota Buz, India. Dengan membacakan apa? Membacakan yaitu Nabi Adam alaihissalam meminta ampunan, membacakan kalimat thayyibah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Membacakan itu sujud, sambil sujud Nabi Adam sujudnya 120 tahun. Yang satu kaul lagi ada 100 tahun sujud sambil berlinangan air mata membacakan Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Minta ampunan. Pas itu Nabi Adam alaihissalam mengangkat kepalanya, beliau melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan
Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu diampunilah beliau di sana membacakan, yaitu dengan bertawasul, wasilah dan suka lantarannya bertawasul kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang Allah ciptakan sempurna. Ada rambut, kepala, ini telinga, mata, alis, hidung. Nah, hidung sempurna. Coba kalau hidung kembali ke atas. Kalau sekarang musim hujan, itu nanti memberebek. Harus pakai kenteng di sininya. Ya. Kalau ciptakan di sini hidung ke bawah. Kalau ke atas, ayu nanti memberebek ada hujan. Harus pakai kenteng di sini, genteng di sasi. Ada mulut, ada gigi. Nah, kalau tadi gigi udah ompong, kalian masih nggak ompong, masih bagus-bagus. Ada bibir, tuh. Ada lehernya. Coba manusia kalau nggak ada leher mewah kan? Nggak pantas kalau gini, nggak ada lehernya. Maka harus leher, tangan, semua anggota badan dari di atas yaitu rambut, di bawah yaitu dampal atau kaki, semua sempurna. Fi ahsani khalqihi, di dalam sebaik-baiknya bentuk. Dalam Al-Quran kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan al-insan, yaitu manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mengaji yaitu adab kita sebagai anak, adab sebagai anak kepada Allah Subhanahu wa taala harus apa sebelum ibadah kepada Allah. Arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang hafal badan kita, maka kita akan hafal dengan Allah Sang Pencipta. Rambut, jari tangan ada berapa? Ada 10. Jari kaki ada berapa? 10. Jumlahnya 20. Itu sifat Allah 20. Yuk kita baca. Wujud kita salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. 2 tangan dan 2 kaki. Ada sekilan? Apa? Terus kita edit. Terus? Oke, sebelum kita akhiri pengajian ini, kita mindfulness dulu. Mindfulness yaitu tarik nafas 3 detik, ditahan 3 detik, hembuskan dari hidung 3 detik. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, tangan sini. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Yang kecil ngilernya lewatnya biarin. Yang kede, yang ketuhu, yang kiri. Tarik nafas 1. Tahan, hembuskan. Alhamdulillah, wasyukurillah pengajian ini semoga bermanfaat untuk para penonton yang budiman se-Kabupaten Purwakarta dan juga se-Indonesia bahkan seluruh dunia dari YouTube Lindung TV. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.